Hai teman-teman, hari ini aku ada di daerah istimewa Yogyakarta. Sini-sini aku ajak kamu jalan-jalan ya. Kali ini aku mulai dari startnya di Tugu Palputih, di mana di sini merupakan pusat kota Yogyakarta. Tapi tujuan utama aku bukan ke situ, karena tujuan aku ke sini, ke Museum Sono Budoyo Yogyakarta. Museum Sono Budoyo ini terbagi menjadi dua unit, yaitu unit pertama di Trikora nomor 6 Yogyakarta. Sementara di unit 2 ada di Dalem Condro Kirono Wijilan sebelah timur alun-alun utara Keraton. Kita masuk ke dalam gerbang yang modifikasi merupakan perpaduan antara budaya Jawa dengan budaya modern. Nah, ini kayaknya sih menunjukkan tentang bagaimana Java Institute mengumpulkan data dibantu oleh Yayasan Panti Budaya. Yuk kita masuk. Nah, sekarang kita ada di outdoornya. Di sini banyak arca-arca dan juga salah satunya adalah ini meriam peninggalan dari Hamengkubuwono kedua dan ketiga. Nah, kita masuk deh ke dalam pendoponya. Seperangkat gamelan Kiai Nyai Riris Manis ini adalah merupakan koleksi dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6. Kalau kamu mau coba gamelan boleh. Nah, ini tempatnya. Kamu akan dibantu bapak yang bantu kamu gimana caranya mukul gamelan. Ini namanya Condro Sengkolo yang menandai berdirinya Museum Sono Budoyo, yaitu 1934 dan tahun Jawanya 1865. Sekarang kita masuk ke ruang pengenalan. Kita langsung lihat pasren, yaitu bentuk tempat tidur sebagai tempat tidur Dewi Sri untuk upacara panen padi milik Hamengkubuwono I. Pasren ini dibuat tahun 1691 tahun Jawa atau 1975 tahun Masehi. Peninggalan merupakan koleksi terbaik juga, yaitu yang berasal dari abad ke-8 berupa genta yang merupakan perunggu lapis perak yang ditemukan di sekitar Candi Kalasan. Ini dia gentanya. Ini juga miniatur lemari manten kembar. Ini biasanya ditaruh rempah-rempah di dalamnya. Kalau ini lambang Kadipaten Pakualam. Kalau yang ada bulu-bulunya ini menandakan bahwa ini adalah lambang Sri Sultan. Ini lambang Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, ketahuan dari bulunya. Sekarang kita masuk ke ruang prasejarah. Memasuki ruang prasejarah, kita langsung disambut dengan replika kubur batu. Disebut kubur batu karena memang kuburannya, petinya terbuat dari batu, tapi tidak dipendam, tapi taruhnya di atas tanah, permukaan tanah. Nah, ini merupakan replika dari yang ditemukan di Gunung Kidul. Nah, sebagai bekal bagi yang sudah meninggal, ditaruhlah artefak bekal kubur. Ini dia, barang-barang ini dimasukkan di dalam kubur batu tersebut. Kalau yang ini peninggalan zaman logam, yaitu nekara dan muko. Nekara dan muko ini untuk mas kawin dan pemanggilan hujan. Nekara terbesar ada di Bali, tingginya 1,8 dan lebarnya 1,6. Ini peninggalan gerabah dan rotan, ya, termasuk juga kalau yang ini peninggalan zaman batu. Ada kapak lonjong juga nih, kayak gini ya bentuknya. Sekarang kita masuk yuk ke ruang klasik. Di ruang klasik ini merupakan peninggalan zaman Hindu, Buddha, dan masa Islam. Ini adalah prasasti Panggumulan dari 902 Masehi. Yang unik ini adalah merupakan surat tanah. Kalau ini adalah cincin Brahmana atau cincin pendeta. Nah, ada fotonya juga di situ, diperbesar dan tulisannya adalah Srahwana Pendeta. Selanjutnya sistem bahasa. Yang di batu adalah bahasa Sanskerta, yang di atas tembaga itu adalah Jawa kuno, yang di daun lontar ini adalah Bali kuno. Aksara Jawa di buku ini aksara Jawa, ya. Jadi batu, perunggu, daun lontar, dan kertas. Ini yang kertas. Merupakan naskah kesusastraan. Yuk kita lanjut ke arca ya. 6789 ini adalah arca Hindu. 1 sampai ke ujung sana itu arca Buddha. Ini adalah cermin Darpara untuk mensucikan para dewa terbuat dari perunggu. Ini kaligrafi masuknya Islam di Indonesia. 2 kalimat syahadat ada di situ. Terus di sini adalah surat Anbiya dan Tajusalatin. Anbiya untuk nabi-nabi ceritanya, kalau Tajusalatin untuk raja. Kalau ini kain tulisan tembang Jawa untuk tolak bala. Ini koin mata uang.
Ini peninggalan dari masuknya orang Gujarat ke Indonesia. Kalau yang ini salah satu patung masterpiece yaitu kepala Dewi Tara peninggalan Buddha, merupakan patung perunggu berlapis emas abad ke-8 tahun 1956 baru ditemukan di Patuk Gunung Kidul. Ini peninggalan Hindu Buddha dan ini adalah besi untuk bahan pembuatan keris. Dan yang kuda itu tadi adalah cekar namanya, alat transportasi. Ini adalah display untuk keris. Jadi uniknya nih kalau kita pencet dia akan bersinar, terus ada suara yang menjelaskan dan cukup menggelegar. Tapi agak seru juga ya. Aku senang juga ya mencet-mencetnya nih, touchscreen. Ya. Jadi ini emang ada juga keris peninggalan lama dan juga yang modern. Selanjutnya kita masuk yuk ke ruang batik. Ini alat-alat untuk membatik. Lalu ini cantingnya, ada berbagai ukuran yang dipakai untuk membatik dan ini contoh-contoh kain batiknya. Ini malamnya. Lalu pakaian-pakaian adat Jawanya, ada dorotan juga. Kita masuk selanjutnya ke ruang wayang kulit. Di ruang wayang kulit ini kisah Brahmana dan sebagainya semua ditata dalam bentuk satu set. Ini tokoh-tokoh Ramayana Mahabharata, dari kanan karakter baik, dari kiri karakter jahat. Keren kan? Wayang modern, wayang kancil namanya ya. Jadi dia cerita-cerita dongeng dibikin di situ. Kalau ini wayang Wahyu yang merupakan kisah-kisah Kristiani yang diambil dari kitab suci. Kita masuk ke wayang golek. Wayang golek tentu sudah pada tahu ya, wayang golek ini wayang Sunda ya. Ini wayang kletik. Wayang kletik ini wayang perpaduan antara kulit dengan kayu. Sementara kalau wayang golek ini wayang yang terbuat dari kayu. Ini wayang zaman kolonial, jadi kita menceritakan sejarah kepada anak-anak bangsa kita melalui cerita-cerita wayang seperti ini. Lalu yang menarik juga ada animasi wayang kulit dengan cerita Ramayana yang dari Sinta diculik sampai Rahwana gugur. Sekarang kita masuk ke bagian topeng. Topeng-topeng sesuai dengan karakternya juga, dan ini campur ya, ada topeng Bali, topeng Jawa, topeng Madura dan sebagainya. Kalau untuk menari biasanya topengnya itu digigit, di dalamnya tuh ada alat untuk menggigitnya, jadi digigit dengan gigi supaya tidak lepas. Jadi kalau untuk mainan anak-anak kan pakai tali tuh di kuping. Nah kalau ini enggak, untuk mengikatnya supaya nggak jatuh digigit di dalam. Yuk sekarang kita masuk ke ruang Jawa Tengah. Kenapa disebut ruang Jawa Tengah? Karena isinya 4 budaya, Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Ini maket rumah Jawa yang banyak falsafahnya. Kalau kamu ikut dengerin di sana, pemandunya seru banget. Nah ini Rono untuk penyekat ruangan. Ini adalah miniatur tandu, ada selanggar, ada tandu. Tandu untuk manusia, sementara selanggan itu untuk bawa makanan. Nah ini adalah gebyok ya. Jadi kalau yang tadi ruangan untuk penyekat ruangan yang kecil itu Rono, kalau itu gebyok. Nah ini ukiran-ukiran ini banyak yang berasal dari Jepara. Hamengkubuwono ke-8 ini, beliaulah yang meresmikan museum ini pada 1 November 1935, 10 tahun sebelum masa kemerdekaan. Sekarang kita masuk ke bagian senjata. Ya, tentu kebanyakan keris dan tombak ya. Aneka macam keris bisa kita lihat di sini. Ini adalah pedang juga. Berbagai macam bentuk kekayaan budaya keris di Indonesia. Kita masuk ke bagian dolanan anak-anak. Nah
ini dolanan anak-anak zaman dahulu. Ini juga dolanan anak raja ya sebenarnya waktu zaman dahulu, yaitu permainan dolanan kemiri. Jadi kemirinya dimasukkan di alat ini lalu dipecah, siapa yang kemirinya terbelah nah itu kalah. Kita langsung masuk ke ruang Bali. Ini patung singa Ambara Bali, di sebelahnya adalah penari keris. Lalu di sebelahnya ini adalah pintu Bali, ini juga penari keris lagi. Benda bulat di bawah ini adalah gading gajah yang diukir cerita Ramayana. Keren kan? Ini dewa-dewanya. Di ruang ini merupakan koleksi dari Bali dan Lombok. Ini juga pintu ukiran untuk pintu di Bali. Kalau ini alat-alat upacara sembahyang di Bali. Selesai di unit ini, kita masuk ke unit yang berikutnya. Nah, di unit yang berikutnya ini jauh lebih modern. Jadi tapi kita harus lewat sini dulu ya, karena kan tadi kan aku udah bilang dari awal ada 2 bagian unit ya di museum ini. Yang kita lewati tadi itu adalah Candi Bentar. Konsep modern ini sepertinya untuk menarik orang muda untuk mempelajari budaya kita ya, khususnya di Jawa atau di Indonesia ini. Ya, kita naik ke sini dan ini tempat bersahabat juga ya untuk para lansia atau para difabel. Inilah Museum Sono Budoyo yang lebih modern lagi ya. Kita di sini seperti biasa kita masukin lagi, tunjukkan tiket kita. Lalu di sini kita masuk ke pameran perjamuan dan perhelatan. Di sini yang unik adalah, nah lihat kan, piringnya kosong, tapi kemudian displaynya ini secara grafis dengan permainan lampu dan permainan film yang membuat ini menjadi unik ya. Bisa ada daging, bisa seolah-olah ada makanan di situ berubah-berubah. Bisa ada dessert dan sebagainya. Ini menarik sih. Selain meja makan ini juga dipamerkan berbagai alat-alat makan di dalam lemari-lemari display. Cangkir dan sebagainya baik masa lampau maupun masa kini. Kita masuk ke perjalanan dan transportasi. Di sini ya, seperti sebenarnya ini tandu-tandu yang tadi kita udah lihat ya di tempat pameran museum yang sebelumnya, cuma itu realnya yang lebih besar. Nah ini juga kalau ini miniatur dari kendaraan yang ditarik oleh hewan dan masih juga dipakai sih sebenarnya di pedesaan. Oh iya, museum ini bukanya hanya hari Selasa sampai Minggu, sementara hari Senin tutup. Sekarang kita akan naik ke lantai 2. Apalagi yang akan disuguhkan? Yuk kita lihat. Di lantai 2 ini yang disuguhkan adalah seni pertunjukan. Berbagai atribut untuk pertunjukan, baik gamelan, juga penari-penari dalam bentuk miniatur-miniatur disajikan di sini. Ini juga disajikan di sini, di bagian ini adalah contoh-contoh wayang. Kalau kita lihat di tengah bangunan ini ada yang berbentuk seperti kerucut atau seperti tumpeng. Nah, ini memamerkan topeng-topeng yang dipakai untuk seni pertunjukan. Di sini juga dijelaskan di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam jenis topeng tergantung dari asalnya. Topeng Bali akan berbeda dengan topeng Jawa, Madura, dan sebagainya. Topeng untuk menari akan berbeda dengan topeng untuk hiasan, ekspresinya, warnanya, dan sebagainya. Ini display untuk pakaian menari. Ini termasuk seni topeng modern. Lalu kemudian ini wayang dari berbagai kreasi dan juga miniatur penari. Nah, miniatur ini juga bajunya sedemikian serupa dengan penari benarnya.
Museum ini cukup nyaman ya, AC-nya dingin, ada tempat duduk-duduknya, jadi bawa lansia juga nggak usah takut, bawa anak-anak juga nggak usah takut. Aku coba nari kayak mereka. Iya, luas kan? Lumayan lah. Masih ada sisa-sisa kemampuan menariku. Di ruang ini juga disajikan video virtual pewayangan. Tapi kalau aku perhatiin orang-orang jadi pada seneng nih fotoan di sini nih karena emang keren sih ya. Yang paling aku suka satu lagi adalah Wacinwa ini. Wacinwa ini ternyata perpaduan kultur dari Cina dan Jawa yang dibikin dalam bentuk wayang. Dan ini menarik sekali, kenapa? Karena bentuknya tuh bagus banget, ukirannya bagus banget, dan gak puas-puasnya deh ngelihat ini, mandangin satu-satu, pengen fotoan di sini. Tetapi memang agak susah karena begitu banyaknya wayang ini sampai lebar banget, jadi mungkin harus dibikin panorama sih ya. Sekarang kita naik ke lantai 3, di mana lantai 3 ini adalah tempat keris dan senjata. Jadi fisik-fisik senjata dan keris, pedang, busur, senjata semua ada di sini. Juga dijelaskan pakem-pakemnya keris tuh dijelaskan di sini kan, ada looknya, lalu kemudian ada gagangnya, sarungnya, bahannya, besinya, semua dijelaskan di sini. Kita jadi ngerti istilahnya, falsafahnya, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa lekukannya sekian, dan sebagainya. Nah ternyata bentuknya aja bermacam-macam, ukurannya bermacam-macam, sarungnya bermacam-macam, terus gagangnya, kerisnya sendiri itu juga bermacam-macam, dan ukirannya sendiri itu ada nama-namanya masing-masing. Jadi kalau kita kesini kita jadi paham, oh ternyata sebegitu kayanya budaya kita ini. Nah modernnya di pameran ini, di museum ini, mereka membuat animasi-animasi yang begitu bagus ya, dan menarik untuk dilihat gitu. Tapi biasanya ya kalau aku perhatiin orang-orang yang kesini tuh cuma seringan sekedar foto-foto ya, padahal kalau mau ngikutin bener-bener ya mas, sesuai panduan pemandunya, tour guide-nya, dia akan menjelaskan banyak hal yang detil-detil gitu yang membuat kita jadi terpana bahwa wow, budaya kita kaya banget. Sekarang kita naik lagi ke bagian daur hidup. Ya, di bagian daur hidup ini kebanyakan adalah mengenai bicara tentang budaya kain ya, kain-kain, lalu kemudian tembikar-tembikar, kain-kain juga nggak hanya dari Jawa ya, tetapi juga ini menunjukkan budaya-budaya yang datang dari luar ya, dari luar Indonesia. Ada sastra, ada topeng, ada buku-buku lainnya, ada gamelan, semua dirangkum di sini. Miniatur meriam, kain batik, kain-kain, alat tenunnya, dan sebagainya. Yuk, kapan kamu mau pergi bareng aku ke sana lagi? Aku mau kok nemenin kamu. Yuk. Demikian teman-teman perjalanan aku di Jogja ke Museum Sono Budoyo. Sono artinya tempat, Budoyo artinya budaya. Jadi tempat melestarikan budaya kita. Sekian video aku tentang Museum Sono Budoyo Yogyakarta. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Aku pasti bahagia kalau kamu mau lakukannya buat aku. Dan aku doakan kamu juga bahagia. See you, bye-bye.